Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Siap Dev. Kali ini kita akan mencoba mini app buatan Siap Dev. Apa itu mini app-nya? Mini app-nya ini adalah berupa aplikasi Java yang sangat kecil, cuman 310 kilobyte ya. Ini untuk melakukan replikasi database MySQL. Nah, seperti teman-teman tahu di database MySQL itu ada namanya replikasi master to master dan master ke slave. Nah, yang dibikin sama SiapDev ini adalah master to slave replication. Nah, sebenarnya bisa sih pakai command line, cuman ini dibikin supaya lebih aja gitu kerjanya. Sedikit otomasi kali ya. Kita coba lihat di sini. Di sini ada database-nya Sakila SQL, ini contoh database saja. Kemudian ini ada aplikasi itu sendiri, siap replicate. Kemudian ini environment variable. Nah, di sini kita akan pakai dua server ya. Dua server di sini sebagai master, nanti sebagai master database-nya. Kemudian yang di sini sebelah kanan ini adalah yang slave-nya. Jadi replikasi dari master ke slave. Nah, di sini kita jalanin dulu kali ya si Java-nya. Oke, kita jalanin dulu. Kita lebarin kali ya. Java minjar siap replicate ya. Nah, ini dia. Model-modelnya command line sih. Ya, MySQL replication master to slave setup utility by SiapDev. Ya, if you find this tool useful, please wish Faik and SiapDev team good health, blessing, and full of luck. Ya, doain ya supaya kita selalu sehat, berkah, dan beruntung. Amin. Ya. Cara penggunaannya cukup simpel. Ini pakai model flag ya. Flag master, flag slave, flag restore ya. Ini bisa dibaca. Kemudian ini ada examplesnya, contohnya, cara pakainya. Nah, sebelumnya kita cek dulu apa aja yang dibutuhin. Nah, settingannya itu ada di sini di .env variable. Kita buka dia. Oke, ini dia settingannya di .env. Nah, ini untuk settingan master hostnya, ini IP-nya, ini username adalah username untuk masuk ke apa? Ke si servernya dengan pakai SSH ya. Kemudian ini nama database-nya, ini username-nya adalah kompor, password-nya meleduk ya. Username tahu bulat. Kemudian untuk server slave-nya ini tahu bulat juga sama mendadak database Sakila soto Lamongan ayam geprek ya. Kemudian replication user, nah ini untuk proses replication-nya dibutuhkan user. Nah ini apa wae replication password-nya ojo kelalen. Jangan kelupaan, kalau enggak ntar nggak bisa ya, lupa password nggak bisa login. Oke, ini settingannya kita cek dulu. Kita cek dulu di servernya, coba dia dapat IP berapa si server. IP si server dapat IP 15 ya, 192.168.115. Berarti sisi server kita ganti ke 15. Terus si slave-nya berapa? IP 16. Si slave-nya dapat 16. Nah, ini kebetulan saya samain passwordnya ya. Password untuk koneksi SSH ke master dan koneksi SSH ke slave-nya. Kita coba pakai terminal lagi, tadi mana terminalnya? Ya, kita coba ke SSH tahu bulat at 192.168.115. Oke, kita yes.
passwordnya tadi mendadak ya, berhasil masuk ya ke si server ya. Sekarang kita keluar lagi, kita masuk ke yang slave itu yang 16 sama password username-nya sama. Kita yes, mendadak ya, dan pastikan si username-nya itu punya akses sudo nantinya ya. Jadi ini udah berhasil masuk ke server slave dan masternya pakai SSH sudah bisa. Oke. Kemudian berikutnya adalah instalasi. Jadi ini server yang ini belum ada MySQL-nya nih. Dua-duanya belum diinstal MySQL. Nah, si aplikasi ini juga bisa untuk menginisialisasi si software, menginstal dan membuat username-nya ya, sekaligus juga database-nya. Kita cek dulu di masternya, systemctl MySQL status kebalik ya, status MySQL ya, status nggak ada, sini nggak ada, di sini juga tidak ada. Systemctl status MySQL no service, jadi benar-benar kosong nih kan, kosongan ya servernya. Oke. Sekarang kita akan initialize si kedua server ini. Bisa pakai aplikasi ini juga. Kita masuk di sini, kita clear dulu. Clear. Tadi apa itunya? Ini dia. Master MySQL init. Ya, caranya gitu. Master. Kemudian MySQL init. Ya, kita enter. Loh, kok error? Oh ya, ini belum di save ya. Tuh masih tanda bintang, ini berarti belum di save. Kita save dulu. Ya. Kita save dulu, kita coba lagi. Nah, ini seperti kayak kita proses install di dalamnya aja. Cuman ini dibikin script biar jalan otomatis gitu. Kita tunggu. Ya, kalau sudah begini berarti proses inisialisasi MySQL server di masternya sudah selesai. Sekarang kita cek di sini. Apakah sudah jalan si MySQL-nya? Oh ya, sudah jalan ya. Sudah aktif ya. Oh ya, yang diinstal di sini adalah MySQL Community Server ya, bukan MariaDB. Kita Ctrl C dulu. Oke. Sekarang berikutnya kita initialize untuk yang si slave-nya. Slave-nya kita initialize Java. Tadi dia slave ya. Slave MySQL init. Oke.
Slave, kita ganti slave MySQL init, kita enter. Ini biarin aja, nggak usah diisi, nanti dia ngisi sendiri. Prosesnya sama. Kita tunggu saja, nanti akan dipercepat saja nanti, biar nggak kelamaan. Nah, ini biarkan saja, agak lama ini, ditunggu saja. Nah, ini juga sudah selesai yang server slave-nya. Kita cek di sini di slave-nya sistem jalan status MySQL. Ya, sudah aktif ya. Sudah berjalan servernya. Oke, berhasil menginisialisasi server master dan server slave-nya. Berikutnya adalah kita akan merestore database ya. Database ini ke si server dulu. Kita akan merestore ini ke si server. Caranya cek lagi, coba itunya. Restore kemudian file name-nya. Restore kemudian file name-nya. Oke, nah ini pastikan si namanya SQL-nya itu sama dengan nama database-nya nantinya ya. Oke, kita akan restore menggunakan flag restore, kemudian nama filenya sakila.sql. Nah, ini otomatis merestore ke server utama ya, ke server master ya. Kita enter. Ya, itu dia. MySQL kompor meleduk. Ya, sudah terrestore database Sakilanya. Kita akan cek. Di sini saya pakai aplikasi database namanya DBeaver ya. DBeaver sebentar. Ya, ini aplikasinya namanya DBeaver. DBeaver bisa di-download gratis, ini free kok ini. Open source ya. DBeaver. Silakan cek di sini. Download, ini versi Februari tanggal 3 udah terbaru ya. Oke, kita akan koneksi ke MySQL. Next. Tadi ke server master ya. Masternya itu di 192 168 115. Itu bisa kosongan. Username-nya tadi apa namanya? Username-nya kompor meleduk ya, kompor meleduk. Oke, kompor meleduk. Meleduk ya, kita tes connection. Ya, berhasil ya. Oh, dia versinya adalah MySQL 8.041. Oke, kita oke saja. Finish. Nah, dia muncul di sini, berarti sudah ada nih database. Apakah database Sakilanya masuk? Ya, alhamdulillah database Sakilanya sudah masuk. Oke, kita cek coba. Nah, ini dia. Ada nama aktor. Oke, berikutnya kita akan kopikan juga ini si database ini ke si slave ya. Kita akan kopikan dia juga ke slave. Caranya kita lihat lagi. Restore slave ya.
ya, namanya restore slave. Ini bukan? Ya, restore kemudian nama file restore slave. Enter. Ya, database-nya sudah masuk ya. Sudah berhasil di restore ke server slave. Kita cek lagi di dbeaver-nya. dbeaver. Kita cek lagi di sini. Kita buat koneksi baru lagi ke si slave-nya. Dia tadi 192 116 ya. Username sama passwordnya tadi apa dia? Soto Lamongan, ayam geprek. Soto Lamongan, ayam. Ayam geprek. Kita tes connection. Oke, sama. Alhamdulillah berhasil. Finish. Kita cek di sana. Tablesnya apakah sudah masuk? Ya. Ya, sudah masuk ya. Jadi si database Shakila sudah ada di 2 server, di master dan di slave sudah masuk. Nah, sekarang berikutnya saya minimize dulu. Berikutnya adalah proses replicate. Nah, ini proses replikasi MySQL master slave ya. Caranya ini, kemudian replicate, gini, enter. Nah, ini kelihatan ya, dia bikin username opaway. Nah, oke, sudah selesai. Replication setup completed successfully. Nah, cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya kita rubah-rubah dulu datanya di server. Kita kembali lagi ke si dbeaver. Masternya kan di sini ya, yang 115. Yang di sini ya. Kan? Ini 115, ini 116 ya. Masternya kita akan rubah nih. Misalnya ini ya. Joentor. Jontor. Kemudian nih misalnya Boy. Film saya nih Boy. Kemudian ini ya. Siapa ini? Tom Jerry ya. Oke. Ada 3 ya. Jontor, Boy, Tom Jerry. Kemudian kita save. Nah, harusnya perubahan ini tertangkap juga di si slave-nya. Kita coba masuk ke slave-nya ya. Slave di 16. Ini kita refresh ya. Refreshnya mana? Refresh. Oh, kita close dulu ya. Udah kita close dulu nih. Nah, setelah di close berubah tuh dia. Jadi Jontor, kemudian tadi si Boy, kemudian tadi Tom and Jerry. Oke. Kita close lagi ya.
close lagi. Kita masuk ke si Dian lagi nih. Tadi yang 15 ya, 15. Kita masuk ke sini, 15 Sakila table, ada table yang lain enggak? Misalnya ini staff ya. Staff ya. Kita ganti juga nih. Stephen Chow. Stephen Chow. Stephen Chow. Oke, kita save coba. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita refresh dia. Kemudian masuk ke staff. Ya kan? Stephen Chow. Jadi proses replikasi berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian gimana kalau suatu saat si server slave-nya mati ya? Server slave-nya mati. Kita minimize dulu. Misalnya ternyata si slave-nya mati nih. Kita close dulu dah. Kita matikan. Oh ya, sebelumnya di set ya, si IP-nya harus statik ya, jangan dinamik. Nanti begitu dia nyala, berubah IP-nya kacau soalnya. Kita matikan. Kita matikan, kemudian kita rubah lagi database-nya di server masternya. Kita masuk lagi ke si aktornya ini. Misalnya siapa nih? Bella, iya, Bella Negara. Kemudian ini Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Kemudian Julia ya. Kita simpan ya. Nah, servernya kan mati nih. Si 16-nya nih. Mati nih dia. Dia nggak bisa nih. Si aktor. Tuh kan. Dia nggak bisa ngebaca nih kan. Servernya mati. Ya, kita cancel aja ya. Cancel. Oke, kita cancel. Kemudian kita hidupkan kembali si servernya. Si slave-nya tiba-tiba hidup kembali. Dibangunkan ya. Wadah dia. Kita hidupkan kembali VirtualBox-nya. Saya pakai VirtualBox di sini. Start slave-nya. Ya, itu dia. Saya login lagi. Saya pastikan IP-nya masih sama ya. Ya, masih 16 ya. Saya lupa tadi bikin jadi statik. IP-nya masih sama. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ke database-nya, DB-Ever-nya. Sekarang kita cek lagi di aktornya. Oh, harus refresh dulu ya. Kita refresh dulu. Kita matikan dulu ini. Kita ambil lagi ini. Nah, tadi saya ngerubah di bawah ya. Di bawah. Nah ini ya, Bella Negara, Julia ya, Lisa Blackpink ya. Dia otomatis ya. Begitu server si slave-nya hidup, maka dia otomatis nge-sync
nge-synchronize, ngereplikasi dari si master. Oke. Cukup mudah kan jadi pekerjaannya. Nggak perlu ngingat-ngingat script-script di Linux-nya. Kemudian apalagi nih? Kita coba apalagi di fiturnya, di mini app-nya. Cek lagi. Java. Nah, di sini ada yang belum kita cobain tuh, ada convert ya. Ada convert sama backup. Convert ini bisa kita pakai jika nih convert slave to master, jika misalnya ternyata tiba-tiba si masternya yang mati gitu. Masternya yang mati, kita bisa bikin si slave-nya menjadi, kita convert menjadi master. Kira-kira gitu. Kan kalau database mati, masternya mati, harus cepet kan recovery-nya, maka kita bisa jadikan si slave-nya menjadi master. Caranya ini, tinggal di convert saja. Misalnya kita matikan dulu si servernya kita matikan yang dev master ya, kita matikan dia. Oke. Terus kita convert si dev ini, si dev slave ini, si database slave-nya kita rubah menjadi master dia. Convert. Oke. Nah, dia akan bikin user baru. Yang ini. Dia bikin user ini nih. Kompor meleduk nih. Kemudian dia merubah statusnya menjadi master. Ya. Slave successfully convert to master. Nah, nanti tinggal diatur si jaringannya atau yang pakai mikrotik bisa diarahin IP-nya ke sini, ke si yang 16 ini. Sambil kita nyiapin si masternya supaya hidup lagi, kita service lagi atau kita ganti yang baru. Oke, sekarang kita coba simulasi untuk bikin master yang baru. Gitu. Misalnya ternyata server si masternya rusak gitu, kita install, kita beli baru gitu. Kita install ulang atau beli baru. Nah, ini sudah jadi master yang baru. Ceritanya ini adalah server yang baru ya. Oke, kita coba login. Saya samakan loginnya. Loginnya itu tahu bulat. Passwordnya mendadak. Ya, sekarang dia dapat IP berapa di sini? IP A. IP-nya 17. Nah, ini kan sekarang si slave-nya jadi master ya. Nah, ini yang baru ini nantinya saya jadikan jadi slave-nya. Jadi yang ini kebalik nih. Tadinya ini kan slave, kemudian dia jadi master sekarang. Nah, ini yang baru master ini sekarang posisinya dia jadi slave. Jadi ini harus dirubah di sininya. Slave-nya ini 17. Oke. Slave-nya 17. Kemudian si masternya yang ini kan jadi master nih. Dia kan IP-nya 16. Kita ganti lagi di sini jadi 16. Kemudian kita save saja.
Nah, yang baru ini kan belum di-initialize nih. Kita initialize dulu si MySQL-nya. Caranya kita slave MySQL init ya. Slave MySQL init ya. Ya, sudah selesai proses inisialisasi server yang baru. Dia akan jadi slave ya. Nah, kemudian caranya gimana? Kan ini tadi datanya sudah kita rubah-rubah, berarti kan kita harus ambil data yang baru kan? Nah, kita ambil data yang baru dari si master. Caranya tadi ada backup. Kita coba cek. Ya, backup. Nih. Oke, kita backup. Backup. Kita enter. Nah, muncul di sini nih. Backup master SQL. Dia muncul di sini. Nah, ini di copy atau di restore ke slave yang baru ini. Oke. Nah, ini harus disamakan database-nya. Ini kita rubah dulu ya. Sakila awal. Yang ini kita ganti. Jadi Sakila. Sakila. Ya. Oke, sekarang kita restore ini ke slave. Berarti restore slave sakila.sql. Kalau tadi nggak dirubah nih, misalnya tadi kita pakai yang backup ya, backup master SQL, nanti dia jadinya membuat database namanya backup master. Padahal kita database-nya namanya Sakila, jadi harus disamain ya. Oke, kita restore ke Sakila, restore slave, enter. Ya, database restore successful. Kita cek di dbeaver-nya. Mana dia dbeaver? Berarti koneksi baru ya. Koneksi baru ke MySQL next 17 ya. 192 98 1 17 Soto Lamongan. Kemudian ayam geprek. Ya, test connection. Ya, oke, berhasil. 17. Kita lihat database-nya. Sakila. Kita lihat aktornya. Ya kan? Ada Jontor, ada Boboiboy, ada Tom Jerry. Mana Tom Jerry tadi? Ada Bela Negara dan Julia ya. Oke, kemudian di staffnya juga tadi ada rubah ya. Di staff. Ya, Stephen Chow. Nah, berarti tinggal si ini replikasi lagi. Proses replikasi lagi. Kita minimize. Kita replicate lagi. Replicate ya.
Oke, replication setup completed successful. Kita cek lagi. Sekarang berarti kan yang 16 dan 17 ya. Yang 16 jadi server, 17 yang slave. Oke. Kita ganti lagi yang mana? Aktor. Misalnya editor ya. Kemudian zero trust ya. Kemudian si tim lo. Oke, kita save coba. Kita masuk ke yang si slave tadi yang baru. Mana tadi dia? Kita close dulu ya. Close dulu. Kita enter lagi. Nah kan, editor sudah masuk. Terus si zero trust dan tim lo. Alhamdulillah berhasil. Kira-kira demikian aplikasi sederhana tapi cukup membantu untuk mempermudah proses replikasi MySQL server yang ini ya, yang master to slave. Link downloadnya silakan dicek di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.